Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Olgi Gereska SPD, Angkatan 59 dari kelompok 3, Instansi Pemerintahan Kabupaten Karo, Widya Suara, Ibu Nurmayana Siregar SEMSI, penyelenggara Latsar CPNS 2001 yaitu LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Nah, pada kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan mind mapping tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas dan nasionalisme ini pada pelatihan dasar CPNS 2021 terletak pada agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS. Nah, mari kita simak apa itu mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Nah, pertama kita ketahui dulu apa itu pengertian mind mapping. Nah, mind mapping ini merupakan cara memvisualisasikan verbal ke dalam visual atau gambar yang mana dapat mempermudah, menyimpan, memperkuat, serta mengingat kembali suatu informasi yang telah dipelajari. Atau secara sederhana kita dapat menyimpulkan bahwa mind map ini suatu teknis grafis yang memungkinkan seseorang untuk mengeksplorasi seluruh kemampuan otak untuk keperluan berpikir dan belajar. Oke, sekarang kita sudah tahu apa itu artinya mind mapping. Sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu konsep akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Dan yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Serta yang terakhir itu menjadi PNS yang akuntabel. Nah, kalian bisa lihat bentuk peta dari mind mapping akuntabilitas itu sendiri. Nah, di sini yang untuk poin pertama, konsep akuntabilitas terbagi menjadi 4. Yang pertama itu definisi. Kita harus mengetahui dulu apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang kedua itu aspek-aspek akuntabilitas. Terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang terakhir, yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Selanjutnya itu, poin ketiga, ada akuntabilitas publik yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, akuntabilitas verbal, dan yang kedua itu akuntabilitas horizontal. Dan yang terakhir, yang keempat dari konsep akuntabilitas itu adalah tingkatan pada akuntabilitas. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Seperti gambar piramida ya. Selanjutnya kita masuk ke akuntabilitas yang kedua yaitu mekanisme akuntabilitas yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu dimensi. Dimensi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang terakhir, yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya, dalam mekanisme akuntabilitas, yang nomor 2 itu adalah laporan kinerja alat akuntabilitas. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja. Mekanisme akuntabilitas yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini, nah kita terbagi jadi 9 ya. Yang pertama kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, kelima keadilan, keenam kepercayaan, ketujuh keseimbangan, kedelapan kejelasan, dan yang terakhir itu konsistensi ya. Ingat-ingat ya teman-teman bahwa dalam lingkungan kerja itu mekanisme akuntabilitasnya ada 9. Selanjutnya mekanisme akuntabilitas terakhir itu adalah yang keempat itu langkah-langkah. Nah, kalian bisa lihat kan langkah-langkah
dalam gambar ini. Nah, oke. Jika kita sudah paham langkah-langkahnya atau mekanisme akuntabilitas secara keseluruhan, masuklah kita ke poin akuntabilitas yang ketiga, yaitu akuntabilitas dalam konteks. Nah, dalam konteks ini apalagi sih bagian-bagiannya? Oke, kita masuk yang ke pertama, yaitu yang pertama itu transparansi dan akses informasi. Sedangkan yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korup. Ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Keempat, penyimpanan, penggunaan data dan informasi pemerintah. Dan yang kelima, konflik kepentingan. Oke, jika kita sudah hafal kelima-limanya atau menghayati kelima-limanya, kita masuk ke poin terakhir dari akuntabilitas, yaitu menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel ini dibagi lagi menjadi 7 bagian ya. Yang satu, perilaku individu. Kedua, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Ketiga, menghindari perilaku yang curang dan korupsi. Keempat, perilaku terhadap pengguna sumber daya negara. Kelima, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Yang keenam, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Dan yang ketujuh, mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS. Nah, itulah nilai-nilai akuntabilitas yang harus kita ketahui ya, dan ini sekali lagi peta mind mappingnya. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua kita, yaitu nasionalisme. Nah, di sini kita dapat lihat peta mind mapping dari ASN yang memiliki nasionalisme kuat. Nah, yang pertama itu, dalam nasionalisme itu tetap saja kita harus menjiwai Pancasila itu sendiri, yaitu sila ke-1, sila ke-2, sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5. Jika semua ASN sudah menerapkan kelima sila-sila ini dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu yang sebagaimana yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayanan publik, yang terakhir ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maka jika sudah semuanya masuk kategori, barulah bisa dibilang ASN yang nasionalisme. Nah, sekianlah pemaparan mind mapping tentang dana, tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.